Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Sini wes langsung ke pertanyaan yang pertama yaitu seberapa berdampak proyek ini kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Jadi dampaknya bagi mahasiswa adalah proses belajar jadi lebih lancar karena aplikasi tidak lagi lambat atau error saat login. Sedangkan bagi masyarakat luas, jika sistem ini sukses diterapkan, Open Library atau OPLIP bisa menjadi contoh standar perpustakaan digital bagi kampus-kampus lain. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu pada data quality dan analisis disebutkan bahwa beberapa responden memberikan jawaban yang kurang mendalam, sehingga tim perlu melakukan validasi tambahan. Nah, pertanyaannya, jika kondisi ini terjadi pada sebagian besar responden, metode apa yang dapat digunakan tim untuk tetap menghasilkan analisis kebutuhan pengguna atau pengguna yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? Oke, jawabannya di sini jika mayoritas jawaban responden kurang mendalam, kami akan menggunakan 3 strategi. Strategi yang pertama yaitu menggabungkan wawancara dengan observasi langsung, lalu strategi yang kedua kita menggunakan FGD atau focus group discussion untuk memicu diskusi yang lebih aktif. Lalu untuk strategi yang ketiga yaitu menggunakan teknik critical incident. Meminta responden menceritakan satu momen spesifik yang paling membuat mereka kesal atau memakai yang membuat mereka kesal saat memakai aplikasi. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jika hanya satu rekomendasi yang bisa diterapkan, mana yang paling penting? Jawabannya yaitu rekomendasi yang paling penting adalah stabilisasi infrastruktur dan perbaikan sistem login. Karena faktanya 71% pengguna mengalami kendala teknis. Fitur secanggih apapun tidak akan ada gunanya jika pengguna bahkan tidak bisa masuk atau login ke aplikasinya. Pertanyaan selanjutnya itu berdasarkan hasil evaluasi pengguna aplikasi Oplip, mengapa tim memprioritaskan stabilisasi server dan perbaikan performa sistem sebelum menambahkan fitur-fitur baru seperti Face ID dan Kris? Jadi karena masalah performa server yang dialami 71% pengguna adalah masalah fatal yang merusak fungsi dasar aplikasi, fitur Face ID dan Kris itu hanya untuk inovasi tambahan, dan jika server dasar aja belum stabil, lalu menambah fitur baru justru berisiko memperparah error sistemnya. Pertanyaan selanjutnya itu, pada bagian Project Integration Management dijelaskan bahwa proyek mengalami kemunduran waktu dan beberapa target belum tercapai tepat waktu. Namun pada bagian Time Management disebutkan proyek berada pada status on track dengan durasi 52 hari sesuai target. Bagaimana kelompok menjelaskan perbedaan hasil evaluasi tersebut dan kondisi mana yang sebenarnya paling mencerminkan status proyek saat ini? Jadi, target yang mundur itu hanya jadwal harian internal karena kami menyesuaikan kondisi di lapangan. Tapi secara keseluruhan proyek ini eh, selesai tepat waktu 52 hari karena kami berhasil memanfaatkan waktu tenggang dari tugas-tugas di luar jalur kritis. Jadi kondisi aslinya proyek ini tetap aman dan selesai sesuai target makro. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 7, di sini jika jawaban responden ternyata bertolak belakang dengan hipotesis awal Anda, bagaimana Anda memastikan subjektivitas tim tidak merusak keaslian data rekomendasi? Jadi di sini tim kami memiliki 3 cara untuk menjaga keaslian data, yaitu yang pertama, melakukan cross-check silang antara data dari petugas perpustakaan dengan data mahasiswa. Yang kedua, kami mencocokkan kembali hasil rekomendasi yang sudah disusun dengan transkrip asli agar meminimalisir adanya opini pribadi. Kemudian yang ketiga, kita tetap fokus dengan hasil angka pada kuesioner. Misalnya pada UI itu memang cukup rendah, yaitu di angka 3,57. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10. Kelompok menemukan bahwa 71% pengguna mengalami kendala teknis seperti aplikasi lambat dan error saat login.
Menurut kelompok 6, faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebab utama munculnya masalah tersebut? Nah, jadi penyebab utamanya itu ada dua. Yang pertama yaitu adanya Oke, jadi penyebabnya itu ada dua. Yang pertama itu kapasitas server atau backend yang belum kuat untuk menampung trafik pengguna secara bersamaan, sehingga aplikasinya itu menjadi lemot atau lambat. Kemudian yang kedua, adanya bug pada sistem autentikasi yang menghambat sinkronisasi data akun mahasiswa saat proses login. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut. Apakah hasil atau insight apa yang paling mengejutkan bagi kami? Yang pertama, paradoks pada fitur pencarian katalog. Itu fitur pencarian yang kita tuh mendapat skor tertinggi yaitu 4,57 atau 5, namun akurasi status ketersediaan bukunya justru terendah yaitu 3,86. Yang artinya pengguna bisa menemukan buku dengan mudah, tetapi tidak bisa mempercayai apakah buku itu tersebut benar-benar ada di rak atau tidak. Nah, awalnya kami mengira masalah utamanya itu karena kemampuan pencarian, tetapi padahal inti masalahnya adalah sinkronisasi data real time. Nah, temuan yang kedua yaitu adalah 71% pengguna terdampak kendala teknis seperti aplikasinya itu lambat, sering down, dan error saat login. Nah, angka ini tuh jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, perkiraan di awal, sehingga mengubah prioritas kami secara mendasar dari yang semulanya ingin cuma menambah fitur baru, tetapi kita harus mendahulukan stabilitas si sistemnya dulu melalui kebijakan performance first. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan ini, yaitu kenapa kami memprioritaskan optimalisasi performa aplikasi terlebih dahulu sebelum menambah fitur. Ada 3 alasan, yaitu yang pertama karena data lapangannya tuh udah jelas, karena sebelumnya udah dijelaskan sebanyak 71% pengguna melaporkan terdampak kendala teknis. Nah, oleh karena itu menambahkan fitur canggih di atas sistem yang tidak stabil justru akan memperburuk pengalaman penggunanya. Nah, kemudian yang kedua itu kepuasan dasarnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi sesuai tujuan kami yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Fitur seperti Face ID atau QRIS hanya akan efektif jika pengguna sudah bisa mengakses aplikasi dengan lancar. Nah, fitur baru di atas sistem yang error tidak akan memberikan nilai tambah yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah prinsip efisiensi dan sustainability. Kami akan mengedepankan nilai efisiensi dan keberlanjutan sistem, memperbaiki infrastruktur terlebih dahulu, memastikan bahwa setiap fitur baru yang ditambahkan nantinya dapat berjalan optimal dan tidak membebani sistem yang sudah bermasalah seperti itu.